Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan nama kelompok kami. 1. Dia Sendia Novia Ulia. 2. Putri Dewi Budiati. 3. Adi Ajeng Ayu Nafidatur Rizka Ulfiah. Dasar-dasar biologis perilaku. Terdapat 3 dasar biologis perilaku, yaitu yang pertama, perilaku dari otak manusia. Otak yang dimiliki manusia ialah salah satu sebab timbulnya dasar-dasar biologis perilaku, di mana setiap orang tentu melakukan segala hal dengan dikontrol oleh otak. Dan yang kedua, perilaku dari sumsum tulang belakang dan sistem syaraf otonom atau medula spinalis, ialah penghubung antara otak dengan semua bagian tubuh manusia. Dan yang ketiga, perilaku dari sistem hormon, terdiri dari rangkaian hormon atau glandula yang dapat mengeluarkan cairan kimiawi tertentu langsung ke dalam darah. Dan banyak sedikitnya cairan kimiawi ini disebut dengan hormon. Pengaruh interaksi gen, evolusi, dan lingkungan terhadap perilaku. Interaksi gen, evolusi, dan lingkungan sangat berpengaruh sekali terhadap perilaku seseorang, yang disebutkan dengan 3 cara berinteraksi pada setiap individu, yaitu secara pasif, evokatif, dan aktif. Interaksi pasif terjadi ketika orang tua yang secara genetik terkait dengan anak member suatu lingkungan pengasuh bagi anak. Interaksi evokatif terjadi karena genetik seorang anak memperoleh tipe lingkungan fisik dan sosial tertentu. Sedangkan interaksi aktif terjadi ketika anak-anak mencari atau memilih lingkungan yang mereka rasakan sesuai dengan menggugah minat. Memilih relung berarti menemukan suatu tempat atau setting yang sesuai, khususnya dengan kemampuan otak. Pengaruh sistem saraf dan otak terhadap perilaku. Sistem saraf dan otak pada perilaku manusia sangat erat kaitannya dan saling mempengaruhi satu sama lain. Pada sistem saraf pusat yang berfungsi mengkoordinasi perilaku seseorang, dari sini dapat disimpulkan bahwa pengaruh sistem saraf sangat berhubungan. Selain itu, sistem saraf pusat juga bertugas untuk mengkoordinasi alat indera manusia. Sedangkan otak juga sangat mempengaruhi perilaku manusia. Pada bagian otak mempunyai tugas masing-masing, yaitu daerah motor, bertugas untuk mengendalikan pergerakan mulut, lidah, dan lain-lain. Gyrus angular, yaitu tempat pengubahan pola-pola penglihatan dari kata yang tertulis menjadi pola-pola pendengaran. Korteks penglihatan bertugas untuk melihat kata-kata yang tertulis. Daerah Wernicke dapat mengerti suatu kata-kata. Korteks pendengaran dapat mendengarkan kata yang terucap. Daerah Broca berfungsi untuk menyiapkan suatu kata yang ingin diucapkan. Pengertian sistem saraf otak. Pengertian sistem saraf. Badan sel dari sebagian saraf neuron terletak di otak atau sumsum tulang belakang. Akson yang memanjang pada beberapa neuron menyalurkan informasi, baik yang masuk dari organ indera maupun yang keluar menuju ke otot. Beberapa dari akson-akson ini ada yang mempunyai panjang lebih dari 1 meter dan terkait di dalam berkas yang disebut saraf. Berkas saraf ini meninggalkan otak atau sumsum tulang belakang melalui lubang di tenggorokan, disebut sebagai saraf otak. Sedangkan berkas saraf yang lain terletak di antara vertebrata atau tulang belakang dan disebut saraf spinal. Hampir semua berkas saraf memiliki neuron motor dan neuron sensor. Otak dan sumsum tulang belakang terdiri dari hampir semua badan sel saraf, dan karenanya keduanya secara bersama-sama dinamakan sistem saraf pusat. Sedangkan jaringan yang terletak di luar otak dan sumsum tulang belakang disebut sistem saraf periferi. Sistem saraf terbagi menjadi 2, yaitu sistem saraf pusat yang terdiri dari sel-sel saraf di otak dan sumsum tulang belakang, serta sistem saraf tepi atau perifer yang terdapat pada semua organ dalam tubuh. Sistem saraf pusat berfungsi mengkoordinasi perilaku. Perilaku yang kompleks dikoordinasi oleh otak yang sederhana, oleh sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi tidak memiliki fungsi koordinasi. Tugas utamanya adalah menyalurkan rangsang-rangsang yang diterima baik dari dalam maupun dari luar tubuh ke sistem saraf pusat tepi disebut eferen. Pengertian otak. Otak terdapat dalam tubuh manusia yang memiliki kurang lebih 10 miliar sel saraf atau kurang lebih 90% dari seluruh sel saraf yang ada pada tubuh kita. Lapisan teratas pada otak kita mempunyai ketebalan kurang lebih setengah inci.
merupakan kumpulan berjuta-juta saraf yang disebut korteks. Inilah pusat pengelolaan segala hal yang kita pikirkan, rasakan, dan lakukan. Bila otak kita dilihat dari atas, maka akan nampak dua bagian yang simetris. Kedua belahan yang nampaknya mirip benar disebut hemisfer cerebrum kiri dan kanan. Kesimpulannya, berdasarkan penjelasan di atas, bisa kita simpulkan beberapa hal, yaitu dasar biologis perilaku ada 3 yang menyangkut otak manusia, sumsum tulang belakang, dan hormon. Pengaruh interaksi gen, evolusi, dan lingkungan terhadap perilaku. Setiap manusia pasti mengalami perkembangan. Perkembangan manusia tidak tertuju pada aspek psikologi saja, tetapi juga pada aspek biologis. Karena setiap aspek perkembangan individu, baik fisik, emosi, inteligensi, maupun sosial, saling mempengaruhi satu sama lain. Pengaruh sistem saraf dan otak pada perilaku manusia sangat erat kaitannya dan saling mempengaruhi satu sama lain. Pada sistem saraf pusat yang berfungsi mengkoordinasi perilaku seseorang, dari sini dapat kita simpulkan bahwa pengaruh sistem saraf sangat berhubungan. Pengertian sistem saraf dan otak. Pengertian sistem saraf. Badan sel dari sebagian besar neuron terletak di otak atau sumsum tulang belakang. Akson yang memanjang pada beberapa neuron menyalurkan informasi, baik yang masuk dari organ indera maupun yang keluar menuju ke otot. Pengertian otak. Otak terdapat dalam tubuh manusia yang memiliki kurang lebih 10 miliar sel saraf atau kurang lebih 90% dari seluruh sel saraf yang ada pada tubuh kita. Lapisan teratas pada otak kita mempunyai ketebalan kurang lebih setengah inci, merupakan kumpulan berjuta-juta saraf yang disebut korteks. Inilah pusat pengelolaan segala hal yang kita pikirkan, rasakan, dan lakukan. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.